Hai teman-teman semua, sekali lagi gue seneng banget kita bisa ada, ketemu, dan juga kita bisa sama-sama bersekutu dan punya waktu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lupa be with you, itu untuk mengingatkan bahwa engkau dan saya tidak pernah sendiri. Engkau dan saya selalu ada bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman jangan pernah lupa kalau kemarin kita sudah membahas kampus 101 gitu ya. Bagaimana pengenalan kampus secara khusus memang tidak eksplisit dibahas tentang kampusnya, tetapi berbicara tentang bagaimana komunitas itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Bisa berbagi kasih, bisa berbagi pengalaman, bisa saling tolong menolong. Nah teman-teman, 14 Maret jam 3 sore, 14 Maret jam 3 sore, kita akan sama-sama mendengarkan presentasi atau sharing dari Koko Cici kita yang sudah diizinkan Tuhan mengalami terlebih dahulu kuliah di kampus negeri. Kampus negeri seringkali menjadi favorit bagi kita, tapi mari kita sama-sama lihat lebih dalam lagi seputar tentang kampus negeri. Jangan lupa 14 Maret jam 3 sore, teman-teman boleh ambil waktu, siapkan waktunya sehingga bisa menjadi momen yang indah buat kita sharing. Oke teman-teman, catat tanggalnya, mari siapkan diri kita untuk sama-sama terus memperlengkapi diri kita. Manusia boleh berencana tapi Tuhan menentukan. Oke teman-teman, mari kita supaya kita bisa terus sejalan dengan kehendak Tuhan, supaya kita bisa terus mengerti isi hati Tuhan. Mari kita sama-sama tenangkan diri kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, hidup kita untuk diubah dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kata harapan merupakan kata yang sering kita dengar dan ucapkan. Apalagi biasanya dalam menilai masa depan seseorang. Ah, dia mah gak ada harapan. Tapi sadar gak sadar teman-teman, sebenarnya kita juga takut kan kalau masa depan kita tuh gak ada harapan. Bahkan lebih dari sekedar soal masa depan, harapan sebenarnya selalu menjadi kekuatan kita untuk melangkah dalam hal apapun. Pertanyaannya, pada apa dan siapa kita meletakkan harapan kita? Kehidupan kita menawarkan banyak hal untuk kita jadikan pegangan harapan kita. Uang, kecantikan, ketampanan, kepintaran, kehebatan, perkataan orang lain, dan masih banyak lainnya. Namun itu semua akan hancur dengan mudah. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristuslah kita dapat memiliki harapan yang sesungguhnya. In Christ alone, my hope is found. Mari teman-teman, kita naikkan pujian ini. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This
stone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grips on me. For I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first strife to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. On Christ the solid rock, on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali dalam program Be With You. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada hari ini kami boleh kembali datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami hati yang takut akan Engkau dan hormat kepada Engkau, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dengan serius dan dengan sikap yang benar mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Teman-teman, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah You are my hope, Engkaulah harapanku. Berbicara mengenai harapan, saya yakin setiap teman-teman pasti mempunyai harapan. Tapi apa itu harapan teman-teman? Mungkin sebagian dari kita tahu, dalam perspektif umum, harapan itu biasanya berhubungan dengan kerinduan atau keinginan di hati kita mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tetapi yang kita tidak bisa yakin bahwa hal itu akan terwujud. Di masa pandemi ini, kita bisa berharap
semua akan cepat berlalu. Vaksin boleh cepat dibagikan, kita bisa berharap kita mempunyai nilai yang baik sehingga kita bisa kuliah di tempat yang baik dan bagus. Kita berharap kita mempunyai kehidupan yang baik, teman-teman yang baik, sahabat yang mengerti kita, keluarga yang sempurna, atau pacar yang baik. Masih banyak harapan-harapan yang ada yang kita harap itu bisa terwujud, teman-teman. Namun, harapan itu bisa saja kandas atau lenyap ketika yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Lalu bagaimana kalau kita berbicara harapan dalam perspektif Alkitab? Dalam perspektif Alkitab, maka harapan adalah kita berbicara tentang sesuatu yang pasti, teman-teman, yang didasarkan pada siapa Allah dan apa janji-janjinya. Ketika Allah memberi umatnya suatu janji untuk di masa depan, Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Teman-teman, kalian tahu sau? Sau itu jangkar. Nah, jangkar kalau itu tertancap di dasar air, dia sangat kuat, dia tidak akan lepas kecuali dia ditarik dari atas kapal. Ini berarti bahwa janji-janji Allah akan apa yang terjadi di masa depan adalah sesuatu yang pasti bagi orang-orang percaya di sepanjang masa. Dengan demikian, harapan adalah iman yang melihat ke depan berdasarkan siapa yang menyatakan harapan tersebut. Dan sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman, kita tahu dan kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah sumber pengharapan. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya itu memberikan pengharapan yang pasti kepada anak-anaknya. Karena Ia sudah mati di atas kayu salib, sehingga orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Namun, masalah hidup, pergumulan hidup, atau kesulitan hidup membuat kita cenderung melihat hidup ini dari sudut pandang yang tidak berpengharapan. Ketika masalah datang, kita menjadi putus asa, kecewa, bahkan kita susah untuk berharap kepada Tuhan. Teman-teman, coba kita bayangkan, ketika masalah datang, kita coba pikirkan, ketika masalah datang, kesulitan hidup datang, siapa yang kita cari terlebih dahulu? Terkadang lebih mudah bagi kita untuk berharap kepada orang tua kita, teman kita, pacar kita, atau kekuatan dan kepintaran diri kita sendiri daripada berharap kepada Tuhan. Akan tetapi, teman-teman, orang-orang yang kita harapkan itu bisa saja meninggalkan kita, bahkan mengecewakan kita. Alkitab sendiri dalam Yesaya 2 ayat 22 mengatakan demikian. Jangan berharap pada manusia, dia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Hanya Tuhan yang bisa memberikan pengharapan yang sejati kepada kita. Kenapa, teman-teman? Yuk kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ya, saya akan bacakan. Teman-teman mungkin boleh menyimaknya dari rumah dengan HP sendiri atau Alkitab sendiri. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Teman-teman,
Kenapa hanya Tuhan yang dapat menjadi satu-satunya pengharapan kita di tengah keputusasaan kita atau keadaan yang tanpa harapan? Karena Tuhan Maha Tahu. Teman-teman, kalau kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca, kita tahu pada saat itu adalah hari raya orang Yahudi. Dan Yesus saat itu pergi berangkat ke Yerusalem. Ketika dia sampai di Yerusalem, di kolam Bethesda, di situ banyak orang sakit, teman-teman. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Banyak sekali orang. Tetapi kalian perhatikan di ayat 6. Di situ dikatakan, Yesus melihat orang itu berbaring. Berbaring di situ karena ia tahu. Tuhan tahu bahwa orang itu sudah lumpuh selama 38 tahun. Tuhan tahu penderitaan yang ia alami. Tuhan tahu orang lumpuh ini sudah begitu putus asa. Dan kepada orang yang putus asa ini, Tuhan bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Tapi orang ini menjawab apa, teman-teman? Dia nggak langsung menjawab, iya Tuhan saya mau sembuh. Enggak, dia nggak jawab. Dia nggak jawab begitu. Dia malah menjelaskan bahwa dirinya ingin sembuh. Tapi bagaimana mungkin? Dari ayat 7, teman-teman kita bisa tahu orang ini menaruh harapannya pada 3 hal. Pertama, kolam. Bagi dia, satu-satunya jalan keluar dari masalahnya adalah kolam itu. Sebab barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, ia akan sembuh, apapun penyakitnya. Kedua, dia berharap kepada orang lain. Dia berharap orang lain akan membantunya. Karena ia lumpuh, ia membutuhkan orang lain untuk mengangkatnya, sehingga ia bisa menjadi orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu. Ketiga, dia berharap kepada dirinya sendiri. Mungkin ia sendiri sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, seluruh tenaganya untuk mencapai kolam itu. Tapi ia selalu gagal. Ia kalah cepat daripada orang lain. Semuanya gagal, teman-teman. Selama 38 tahun dia menanti. Tapi tidak ada perubahan. Orang ini sudah di titik putus asa. Harapannya sudah lenyap. Dan kepada orang yang begini, orang sudah putus asa, Tuhan tidak hanya sekedar tahu, teman-teman, tapi ia menyatakan belas kasihannya. Tuhan menawarkan pengharapan pasti kepadanya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Teman-teman, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ia juga tahu pergumulanmu saat ini. Dia tidak hanya tahu, tapi ia turut merasakan apa yang kamu rasakan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu dan apa yang terbaik untukmu. Oleh karena itu, dalam keputusasaanmu, dalam keadaan tanpa harapan, kita bisa berharap kepadanya. Sebab Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang yang berharap kepada Tuhan, yang tetap setia dan taat memegang janji-janjinya Tuhan, ia tidak akan pernah dikecewakan, teman-teman. Ada hari depan yang penuh harapan sedang menantinya. Jika kelihatannya saat ini Tuhan diam-diam saja sekarang tidak bekerja dalam hidupmu, itu bukan berarti ia tidak berbuat apa-apa, teman-teman. Ia hadir bersamamu, ia peduli, dan kehadirannya dapat memberikan kekuatan kepada orang yang berharap kepadanya. Teman-teman, Tuhan tidak hanya tahu, tapi ia juga Maha Kuasa. Di tengah keputusasaan dan keadaan tanpa harapan, kita bisa berharap kepadanya. Dari peristiwa penyembuhan itu, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan, di mana Tuhan cukup berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Pada saat itu juga, orang lumpuh itu sembuh. Ia lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang lumpuh ini bukan sembuh karena goncangan air di kolam, teman-teman. Tapi ia sembuh karena kuasa Tuhan yang dinyatakan. Teman-teman, ketika Tuhan menawarkan pengharapan pasti kepada orang lumpuh tersebut, Tuhan itu nggak ngomong kosong atau memberi harapan palsu kepadanya. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Di mata manusia, medis, orang itu sepertinya sudah tidak ada harapan. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kuasanya,
orang lumpuh yang awalnya sudah putus asa ini, yang tidak memiliki harapan lagi, menjadi orang yang melihat, merasakan, bahkan memiliki harapan tersebut. Karena itu teman-teman, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab kuasanya tidak terbatas. Ia sanggup mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia sanggup mengubah hidupmu dari yang tidak berpengharapan menjadi orang yang ada pengharapan di dalamnya. Datanglah kepadanya dalam doa dan berseru meminta belas kasihan dari Tuhan. Tetap yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita seturut dengan kehendak dan rencananya. Karena Ia tidak hanya tahu apa yang menjadi pergumulanmu, Ia turut merasakan apa yang kamu rasakan. Dan Ia sanggup dan berkuasa mewujudkan rancangan yang indah dalam hidupmu seturut kehendaknya. Teman-teman, saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan satu cerita. Ada seorang remaja. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, katanya ada pelangi bahagia di balik hujan masalah. Mana pelanginya Tuhan? Kemudian Tuhan menjawab anak remaja ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Aku sedang melukisnya. Tetap menunggu dan jangan pergi. Tetap memandang ke atas, jangan menunduk lemah atau kau akan kehilangan kesempatan untuk melihat karya terbaikku. Teman-teman, dengan berharap kepada Tuhan bukan berarti masalah kita, kesulitan kita langsung hilang begitu saja. Masalah dan kesulitan hidup itu mungkin tetap ada. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, mau hidupmu gagal, keluargamu hancur, nilaimu jelek, ditinggalkan, diputuskan, tidak dikasihi oleh orang, engkau diputuskan oleh pacarmu, bahkan ketika yang kamu inginkan, yang kamu harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan kecewa. Kamu tidak akan putus asa, kamu tidak akan marah sama Tuhan, dan tidak akan meragukan Tuhan. Kamu justru akan mengerti anugerah Tuhan itu cukup bagimu, dan Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagimu. Dan di tengah keputusasaanmu, kamu dapat tetap setia, berharap kepadanya, dan menantikan karya pelangi Tuhan yang indah dalam hidupmu. Karena kamu tahu, Tuhan yang kamu percaya adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang Maha Kuasa, yang merancangkan damai sejahtera dan mewujudkan hari depan yang penuh harapan kepadamu. Sehingga di tengah keadaan yang sepertinya tidak ada harapan, engkau dapat tetap berkata, Tuhan, Engkaulah harapanku. Teman-teman, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, sehingga engkau dapat melihat karya terbaik Tuhan dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh ucap syukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Di tengah keputusasaan kami boleh tetap berharap kepada Tuhan dan tetap setia menantikan janji-janji Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh melihat karya terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk selalu setia dan taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu
bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah